Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat OKDRI. Kali ini aku bakal melanjutkan cerita dari kemah bagian pertama. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi ataupun cerita menarik lainnya dari OKDRI. Kemudian kan jalan terus kan, jalan. Ketika pas kita jalan, itu kita samar-samar itu mendengar suara HT. Monitor itu. Aku ngomong sama teman-teman, sebentar, ada yang dengar suara hati nggak? Iya mas, dengar mas. Yaudah, nah akhirnya kita itu terus jalan menuju ke sumber suara hati itu. Jalan gitu. Setelah kita jalan beberapa menit itu, aku ngerasa ada yang aneh. Tak dengerin gitu kan. Rasanya suara itu semakin menjauh gitu. Inisiatif, aku ngajak teman-teman yang lainnya berhenti juga. Teman-teman, berhenti dulu. Nah, si Dini tuh ngomong gitu. Ya, kenapa mas? Berhenti dulu, dengerin lagi. Nah, suara tuh hening kan. Coba teman-teman dengerin lagi. Kita kayaknya itu menjauh dari sumber suara loh. Bagusnya di belakang. Iya visi. Wah, kita nyasar lah ini. Yaudah tenang. Aku nyoba tenangin. Tapi kondisi waktu itu sudah pada panik. Terutama si 3 cewek ini. Habis ngelewatin pengalaman yang kayak tadi itu, mereka itu masih shock, gemeter. Yaudah kita dengerin dulu lagi ya, kita sambil baca doa lah. Setelah beberapa saat, kita itu kan hening banget, gitu. Tiba-tiba kita itu dengar lagi suara hati itu. Nah, kedengaran lagi, dengarkan lagi. Ayo. Berarti kita harus balik. Akhirnya kita memutuskan untuk kembali menuju ke sumber suara tadi. Setelah beberapa saat itu, kita itu kayak mengarah ke tempat hutan bambu gitu. Banyak banget bambunya. Suara bambu itu menambah suasana itu semakin gak nyaman. Kelondong. Di situ, waktu kita melewati hutan bambu itu, kita melihat ada kayak sesajen di situ. Dupanya itu masih nyala, tapi kayak sesajen lama, kayak wis layu gitu loh, kayak wis misalnya buah jeruk gitu, ada waktu itu ada jeruknya, kayak wis mes sudah layu, kayak sarinya sudah nggak ada. Kita jalan lagi, cuma tak perhatiin lagi yang siapa lagi naruh sesajen di sini. Aku mikirnya waktu itu adalah, wah kita dikerjain sama panitia ini. Ya udah, kita jalan sambil diiringi sama suara-suara bambu yang berbenturan kena angin itu kan, keluntung. Kita jalan. Ada mungkin kita jalan itu sekitar 10 menit lebih. Pas kita jalan, aku dari kejauhan itu ngelihat sesuatu. Loh, itu kan sesajen yang tadi. Berarti dari tadi kita itu cuma muter-muter ya. Nah, mumpung si teman-teman belakangku itu belum lihat, tak ajak berhenti. Berhenti dulu.
Kenapa Mas? Ya nggak apa-apa Sar. Ya, si Priok tak panggil. Yuk sini yuk. Apa Fis? Kamu lihat itu nggak di situ? Tuh. Kenapa ya? Kamu sadar nggak ini? Iya aku sadar. Itu kan sesajen yang tadi. Oh berarti kamu niteni itu otak ini? Iya aku niteni. Berarti kita ini dari tadi itu cuma muter-muter Fis. Wah wis mulai gak enak, aku perasaanku mulai gak enak. Ya wis yuk, mumpung teman-teman yang lainnya juga belum lihat kan. Nah kemudian aku ngomong ke teman-teman, kita lanjutin perjalanan, tapi kita sambil baca doa ya. Iya mas, kata si cewek-cewek ini. Tapi sambil gemeter, mereka tuh tetap gemeter. Yuk jalan lagi, saling pegangan ya. Pegangan, jalan. Tiba-tiba itu ada kayak senter sasak gitu. Sambil manggil kita, tim 2. Nah alhamdulillah gitu kan. Akhirnya ketemu juga sama panitia. Kita jalan terus. Tapi tak lihat itu sebenarnya jarak tempat kita tadi itu ke checkpoint 1 itu gak jauh. Terus kenapa kita dari tadi itu gak ketemu gitu. Udah, singkat cerita kita sampailah di checkpoint 1. Dan kita ditanya sama checkpoint 1 kan dari panitia. Tim 2, kan dari mana aja gitu. Lah, ya kita ngikut jalur mas. Kalian tahu nggak? Kalian itu sudah disalib sama tim 3 loh. Sari ngomong di situ. Hah? Tim 3 mas ini. Tapi dari tadi kita itu nggak ketemu siapa-siapa gitu. Kok bisa tim 3 nyalip kita mas? Lah buktinya itu tim 3 sudah jalan lagi itu menuju ke pos terakhir. Kembali ke camp gitu. Kita kan saling mandang dong. Tadi ada yang lihat nggak? Nggak ada. Kalian lewat mana nih? Ya, kita lewat sesuai jalur yang di briefing tadi mas. Kita selepas sungai kita naik itu, kita ke kanan. Nah, ngapain kalian ke kanan? Kan harusnya ke kiri. Loh, di kiri kita itu mas, itu sempat belukar. Kita sempat ke kiri, tapi di situ sempat belukar. Jadi kita balik ke sebelah kanan di pertigaan itu. Wah, ada jalan kok sempat belukar di mana kan gitu. Waduh. Ya udah kan istirahat sebentar kita. Setelah istirahat sebentar, kita diminta untuk lanjutin perjalanan. Ya udah, kalian lanjutin perjalanan. Jalurnya ini. Siap mas. Sebelum lanjutin perjalanan, kita doa. Semoga nggak ada apa-apa ke depannya. Setelah beberapa menit kita jalan, ternyata kita itu dilewatkan jalan raya. Jalan raya ini gelap banget itu. Dan nggak ada penerangan sama sekali kan. Jadi posisinya kabut. Dan jam segitu tuh kabut itu kayak masih banyak banget gitu. Justru di situ kita itu makin tegang. Kenapa? Karena suasananya di jalan raya itu kanan kiri itu pohonnya gede dan lebih sunyi. Ya udah, kita jalan terus gitu. Akhirnya kita ketemu sebuah jembatan, teman-teman. Jembatan itu setelah tak perhatiin, itu adalah jembatan yang menyeberangi sungai yang kita lewatin sebelumnya. Waduh, gak enak ini perasaan kok ngomong gitu dalam hati. Kok Dina itu ngomong, mas istirahat bentar ya, aku gak kuat, perutku sakit. Oh yaudah, akhirnya kita istirahat di badukannya jembatan. Yaudah kita duduk sini yuk, duduk semua sambil ngeceki peralatan kan, tak cekin senter satu-satu, masih ada berapa sisa baterainya gitu, masih tahan lama ndak. Tiba-tiba dari arah jauh itu, dari arah seberang jembatan itu kita mendengar suara bel sepeda.
kering 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 kering. Spontan aku kaget, waspada kan. Aduh, apalagi ini. Aku berdiri, ya, yang lainnya udah gak fokus, udah liatin semua gitu. Tiba-tiba dari tebalnya kabut itu keluar pas sepeda. Klik. Tak lihat itu dari jauh, kakek-kakek. Pas kakek-kakek itu lewat depan kita, aku tak sapa. Mbah, mau kemana? Jam segini loh mbah, pun dalu, sudah malam. Dia berhenti. Sepedanya itu sepeda kuno. Mbah itu tuh gak nyaut gak apa, dia berhenti. Mana lagi nih tau, wajahnya itu pucat banget. Kita takut semua. Aku dalam hati, ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku doa dalam hati, si 3 cewek ini terus dia pegangan gemeter gitu. Si men ini mana lagi nih. Nah, si pria itu ngomong, biarin mbaknya biar jalan. Gimana mbak, gitu. Tapi aku juga sambil takut kan, posisinya takut banget. Gimana mbak, monggo lanjutin. Si mbak itu nggak ngomong nggak apa, naik sepedanya lagi terus jalan. Aku nunduk aja diam tanya. Terus aku sih ya posisinya takut gitu, ngelihat mbak itu takut banget. Jalan lagi. Aku nggak sadar kalau si Yaya ini merhatiin mbak itu tadi terus. Nah, tiba-tiba si Yaya tuh ngomong, teman-teman, apa mas? Sambil nunjuk ini, mbaknya sudah nggak ada. Maksudnya, lihatan lah. Loh, mana? Gak tahu. Tadi nyampe di pohon yang itu, dia nunjuk pohon gede. Tiba-tiba si mbak itu ngayuh sepeda kuanter banget ini. Gak kayak orang normal biasa naik sepeda. Kaget tau. Wah, gak beres ini. Ya udah kan. Jalan yuk. Aku mastiin dulu tapi si Dina ini kuat. Din, kuat nggak? Kuat mas, kuat. Kayaknya dia tuh maksa untuk nguatin lanjut jalan gitu. Yuk jalan. Jalanlah kita nyoba nyebrang jembatan itu tadi. Nah, pas kita nyebrang, apa yang tak khawatirkan itu ternyata terjadi, teman-teman. Tiba-tiba ada suara ngiklik. Dan itu jelas banget. Kita posisi kayak gitu, lari secepat mungkin nyampe di seberang jembatan. Lari itu kan. Si Dina itu kayak ngempet. Nah si Dina tak pegang. Ayo jalan gitu. Nyampe di seberang itu, aku ngitung teman-temanku. Loh, si Yaya mana nih? Yaya mana? Yaya tuh nggak ada. Waduh, Yaya mana? Itu posisi kan gelap, kabut kan. Tak panggil. Yaya. Nggak nyaut. Aku khawatir kan, karena kita ngelewatin jembatan loh. Nah, ya udah. Akhirnya aku tak coba nekatin buat nyamperin si Yaya buat kembali. Aku balik ya, aku titip temen-temen yang lainnya dulu. Aku ngomong gitu sama Priyo sama Bagus. Fis jangan, gak apa-apa. Aku takut kenapa-napa dia di situ. Akhirnya aku ngeluarin senterku sendiri. Sayang, Yaya itu ternyata berhenti di tengah jembatan. Ya murung gitu kan. Yaya, ayo. Aku nggak peduli wis. Tak tarik dia itu, tak geret. Ayo wis, tak geret gitu kan sampai nyebrang gitu. Sampai di seberang itu dia cuma diam gitu. Yaya, tak tapuk gitu. Kenapa kamu? Dia cuma diam. Entah kenapa si pria itu cuma gini tok pegang Yahya gitu. Iya mas itu.
Kenapa? Nah, nggak apa-apa. Aku tadi di tengah kayak lihat orang mandi banyak banget di bawah itu. Kamu iseng aja malam-malam gini, di mana orang mandi tak gitu nih. Entah nih, mas saya bikin takut aja gitu. Yaudah ya, jalan. Akhirnya jalan. Setelah kita jalan, di sebelah kiri kita itu ada sebuah makam. Makam itu kayaknya makam tua. Ya udah, kita jalankan. Nah, sebagai seorang muslim, aku kalau melihat makam itu kan pastinya mengucapkan salam dulu kan. Assalamualaikum gitu. Ya Allah, dia minal muslimin wal muslimat. Itu pas jalan itu, entah kenapa si Dina itu ngelihat sesuatu. Dia teriak kencang banget. Wah, yo. Apa Din? Itu di atas gitu bilang. Aku spontan tak senter ini. Tak cari ini. Apa Din? Ada apa? Ada apa? Nggak ada apa-apa ini. Itu tadi di atas ada apa? Ada apa sih? Nggak ada apa-apa. Ayo jalan-jalan terus. Akhirnya jalan kan. Setelah itu kita itu ternyata mengarah ke gapura awal kita masuk tadi. Awal kita masuk ke lokasi camp itu. Nah, setelah gapura tua itu kita jalan. Dan kayaknya jalan itu panjang banget. Kayak gak ada jalurnya. Waktu itu aku sempet denger kayak suara bising banget. Kayak ada suara gamelan ding gitu. Terus ada suara rame banget ya, kayak pasar. Apa ini? Sebelah kiri aku itu kayak hutan pinus gitu. Tapi di situ rame banget, dan si 3 orang yang cewek ini pegangan toh. Dan aku kembali lihat Yahya lagi kan, ngecek Yahya. Karena si Yahya ini yang dampingin juga Gus. Gus, ya apa? Bagus soal gini enggak? Gak ada respon. Tak liatin si Yahya, cuma diem gini. Sambil senyum-senyum sendiri. Ya udah, ayo lanjut jalan yuk. Jalan. Pas kita jalan lagi, aku itu ngelihat ada cewek yang ada di kegiatan api unggun sebelumnya itu. Dia cuma diam gitu, berdiri sambil lihat aku gini. Dan teman-teman itu kayaknya nggak ngelihat. Soalnya mereka itu tanya gini, Fis, ayo ngapain berhenti gitu, kata si Bagus. Oh iya, ayo jalan. Nah si cewek itu cuma gini, kayak seolah-olah itu ngasih tahu kita jalannya gitu. Ayo, ya udah, aku kan waktu itu posisinya yus sambil istighfar aja kan. Ya udahlah, kalau ini memang baik aku ikutin. Jalan. Tak lihat dari jauh itu ternyata kelihatan kan kita. Situ sudah mulai rame kan. Api unggun tuh nyala lagi, ternyata dinyalakan lagi sama panitia. Pas aku tak toleh gini, kembali lagi. Loh, cewek itu tadi hilang. Ya udahlah. Aku cuma dalam hati gini, terima kasih udah kasih tahu jalan ke kita. Kini kita jalan. Sampailah kita di pos, sampailah kita di camp. Di camp itu teman-teman pada kaget. Mas, kenapa itu temennya itu? Lihat Yahya semua kan. Suasana riuh. Kenapa itu? Gitu. Nah si 3 cewek ini nangis, saya kan. Nangis itu. Tiba-tiba panitia tuh manggil lewat HT. Pos bayangan gitu. Aku masih ingat banget, pos bayangan. Ya, ini teman-teman dari tim 2 ini kenapa ini ada sampai yang nangis kayak gini? Loh, pos bayangan tanya lagi. Tim 2 sudah nyampe di camp dah gitu kan. Loh ini sudah di sini. Tapi kita dari tim bayangan, dari pos bayangan belum ngelihat teman-teman tim 2 lewat. Loh, Mas, sama lewat mana? Ya, habis lewat jembatan, lewat gapura ya terus ke sini, Mas. Loh, bener kan jalurnya? Bener sih itu. Tapi pos bayangan kok nggak lihat ya. Nah, kita juga nggak tahu Mas pos bayangannya di mana tak gituin.
Ya udah ya, tiba-tiba si mas panitia itu manggil satu orang LDT itu, mas ada yang balik ke camp satu orang gitu. Ternyata mas itu ngerti hal-hal kayak gitu kan. Si Yahya itu dibilangin, mas temanmu ini kesurupan. Hah? Kesurupan? Ini tadi gimana ceritanya? Bilang gitu. Gak tahu mas. Tadi pas kita nyebrang jembatan itu, kita itu dengar suara ketawa. Jadi kita lari. Nah pas kita lari, si Yahya ini ketinggalan di tengah. Dia berhenti di tengah. Kini tak susul kan ke tengah gitu. Oh, ya wis. Oh, dengan beberapa ya kita nggak tahu kan ya. Mungkin masnya punya kelebihan lain. Akhirnya si Yahya itu mulai perlahan-lahan itu sadar, dia akhirnya disuruh istirahat di tenda. Akhirnya si tim lain ini kan istirahat. Si Bagus Priok juga udah tak suruh istirahat duluan gitu. Si 3 orang cewek ini juga nangis tok isine, didampingin sama panitia cewek di campnya, di tendanya. Aku tuh iseng ngobrol sama mas yang bantu kita untuk nyembuhin si Yahya. Mas, aku boleh ngobrol nggak gitu? Oh ya monggo, nggak apa-apa mas, monggo. Nah, akhirnya aku duduk kan ya, sama mas ini cuma berdua. Yang lainnya di sekitar tendanya masing-masing. Aku ngobrol private berdua. Mas, aku mulai kegiatan api unggun tadi itu, aku ngerasa ada yang aneh mas. Kenapa mas? Aku tuh ngeliat cewek, dia tuh duduk di samping tenda tim putriku. Aku nggak berani nunjuk, cuma gini di itu kayak gitu. Oh, ciri-cirinya gimana mas? Dia tanya gitu, tak jelasin kan. Rambutnya sih panjang mas, cuma dia tuh ya kayak pendaki gitu, biasa ya kayak orang camping, pakai sweater, pakai shawl gitu. Kayaknya masnya kok ngeluarin HP. Ini lah mas. Loh, kok masnya tahu ya? Ya apa mas? Beruntung loh sampean itu. Loh kenapa? Si cewek ini, masnya ngomong, si cewek ini dia adalah peserta perempuan yang bakal gabung di timnya mas. Terus kita dapat kabar mas kemarin sore sebenarnya, kalau si mbaknya ini kecelakaan sebelum masuk Mojokerto. Hah? Aku diam. Kondisinya mas? Ya meninggal gitu. Aku diam kan. Astagfirullahaladzim. Mas yang benar ini. Iya mas beneran ini. Ya aku dikasih fotonya kan. Ini mas. Aduh. Waktu itu aku lemes banget. Apa ini? Terus apa lagi mas? Dan mas, aku selama perjalanan itu kayak dibuat nyasar loh mas. Terus ya kayak bingung mas. Masnya tadi lewat mana Din? Aku tuh tadi sempat lewat hutan bambu. Nah ngapain mas? Ya kita nggak tahu mas, kita cuma feeling aja kan, ngikutin suara HT. Jadi kita lewat hutan bambu situ. Di situ masnya tanya, masnya waktu di hutan bambu itu ngelihat apa? Ya nggak ngelihat apa-apa sih mas. Ada lihat benda sesuatu mungkin ya. Ya ngapunten mas, maaf. Sing tak lihat itu ada sesajen di situ. Oh,
pantesan mas bilang gitu. Kenapa mas? Temen mas si Yahya itu ya, dia itu udah nendang sesajen mas. Nah, nendang sesajen. Iya. Dari tadi aku sempat komunikasi mas sama si yang ikut Yahya bilang. Yahya ini ternyata orangnya itu dia agak usil. Dia waktu ngelewatin itu dia tendang. Oh alah mas. Untung loh mas gak berimbas sama teman-teman mas yang lainnya bilang gitu. Ya kita nggak tahu mas, sepurane wes gak apa-apa. Makanya mas, kok tadi kita lihat pas di jembatan itu kita ketemu kakek-kakek. Masnya kaget, kakek-kakek. Iya mas, naik sepeda lagi. Mas ini serius kan kelihatan kakek-kakek? Iya mas, aku serius. Waduh, kenapa mas? Berarti kita besok harus udahi kegiatan ini. Nah, kenapa mas? Katanya kegiatannya 3 hari lagi. Gak apa-apa mas, kita gak mau ambil resiko aja. Nanti aku tak ngomong sama teman-teman panitia lainnya. Nggak, sik mas gitu. Aku pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi gitu. Kalau aku lihat kakek-kakek itu kenapa? Masnya ngomong, masnya udah lihat kakek-kakek itu berarti mas bakal ada bencana di sekitar sini. Itu kakek itu dipercaya adalah penunggu wilayah sini mas. Nah, masnya tadi lewat ngelihat ada makam kan? Iya mas. Nah, masnya kalau kepercayaan orang sini itu kalau kakek-kakek ini sudah muncul, itu berarti dia ngasih peringatan ke kita bahwa bakal ada bencana gitu. Nah, aku kan antara percaya enggak percaya kan ya. Oh, ya udah mas, nggih. Ternyata setelah kumpul semua itu, tak lihat si masnya yang tadi itu ngobrol sama panitia yang lainnya sambil nunjuk aku kan. Aku tak liatin lagi. Akhirnya pagi tiba itu kita dikumpulkan semua, yuk kita kumpul gitu. Nah, panitia minta maaf ke kita. Ternyata beneran kegiatan itu dihentikan teman-teman. Kegiatan itu dihentikan, kita diajak untuk pulang. Ya udah, tak kemasin kan. Tak pastiin lagi si 3 orang ini mereka nggak apa-apa, si cewek-cewek ini. Kalian nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa mas, makasih ya bilang gitu. Si pria ngomong, Fis, aku mau jujur sesuatu bilang gitu. Apa yuk? Aku ini sebenarnya anak indigo. Hah? Aku baru tahu loh kalau dia itu indigo. Walah yuk, kamu loh kenapa gak ngomong dari awal? Ya kan aku ngomong tuh dari awal ke kalian itu. Aku ikut ini juga demi kalian. Walah yuk, makasih loh yuk gitu. Ya udah kan, akhirnya kita baliklah ke Surabaya. Sampai di Surabaya, di sore harinya kita dapat kabar kalau ada bencana banjir bandang di sungai lokasi kegiatan kita tadi itu. Nah ternyata ya antara percaya tidak percaya aku kalau kita ketemu sama si kakek-kakek itu ternyata adalah sebagai peringatan ke kita, ngasih tahu ke kita kalau kita jangan melanjutkan kegiatan di situ gitu. Karena berbahaya buat kita. Nah itu dia teman-teman, cerita pengalaman aku, kisah nyata aku ketika aku mengikuti sebuah camp pelatihan dulu. Selanjutnya jangan lupa terus ikutin Oka Diary Misteri terutama untuk cerita-cerita berikutnya yang lebih menarik lagi, karena aku masih punya banyak pengalaman mengenai misteri. Dan terima kasih, jangan lupa untuk klik subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.